Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian pada siang hari ini? Luar biasa ya. Bukan karena kita yang hebat, tetapi karena kasih karunia daripada Sang Raja dari kerajaan surga atau kerajaan Allah itu dicurahkan, dilimpahkan, dilipat gandakan. Seperti tema kita di tahun 2022 ini ya. Baik, mengacu pada tema kita di bulan Juli, kita memasuki minggu pertama bulan Juli, Boldness for the King, yang memiliki keberanian bagi Sang Raja. Saya mengambil subtemanya untuk minggu pertama ini adalah The Lord of the Storms, ya. Tuhan atas segala badai. Ya, Yesus yang adalah Raja segala raja, tentu Dia adalah penguasa. Dia berkuasa atas segala badai kehidupan. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 14 ayat yang ke-22 sampai 27. Oke. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Sekali lagi saya ulang. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, janganlah takut." Nah, tema kita di bulan ini diambil dari Kisah Para Rasul 14 ayat 3. Karena itu Paulus dan Barnabas tinggal lama di situ dan dengan berani mereka berbicara mengenai Tuhan. Maka Tuhan pun membuktikan bahwa berita mereka tentang kasih-Nya itu benar. Yang memberikan kepada mereka kuasa untuk melakukan keajaiban-keajaiban dan hal-hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, perjalanan hidup manusia itu digambarkan seperti sebuah perahu yang sedang berjalan di lautan lepas, bukan di lautan kaca. Artinya tidak ada satu jaminan bahwa ketika kita sedang berlayar di lautan bebas itu tidak ada tantangan, tidak ada taufan, tidak ada gelombang-gelombang besar, tidak ada badai, tidak ada jaminan itu. Ya, walaupun dengan penyertaan Tuhan sekalipun. Ya, jadi makanya tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-22, walaupun mereka menyeberang danau Galilea itu atas perintah Tuhan. Ayat 22 dikatakan sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Ya, walaupun mereka termasuk adalah murid-murid Yesus, atau kalau sekarang kita adalah sebagai pengikut Yesus, itu pun tidak bisa dijamin bahwa saudara dan saya dalam perjalanan hidup ini bebas dari badai. Tidak ada jaminan itu, ya. Jadi kita melihat di sini, sekalipun orang tersebut adalah murid Tuhan yang komitmen, atau orang percaya yang sedang melakukan kebenaran firman Allah, yang sedang mentaati firman Tuhan, tidak terlepas juga dari apa yang namanya badai. Mengikut Yesus tidak berarti luput dari badai-badai kehidupan. Seperti inilah yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika mereka menuruti perintah Yesus untuk mendahuluinya ke seberang. Ketika di tengah perjalanan, maka tiba-tiba ada angin sakal yang begitu
menerpa perahu yang mereka tumpangi. Angin sakal itu adalah angin yang datangnya justru berlawanan dengan arah perahu atau kapal itu, sehingga menghambat perjalanan dari kapal itu atau perahu itu. Dan begitu kuatnya angin sakal sehingga menimbulkan gelombang-gelombang yang besar, dan badai akhirnya menghantam perahu itu. Bukan saja menghantam pada bagian lambung perahu itu, tapi juga gelombang-gelombang yang tinggi itu membuat airnya masuk ke dalam perahu. Dan kita sudah membaca dari perikop itu, segala daya upaya telah dilakukan untuk mengatasi badai itu. Tangan namun mulai melemah, kaki mulai goyah, pikiran mulai buntu, kekuatan mulai habis, dan rasa takut memuncak dan menghantui hati para murid Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang seperti murid-murid Tuhan sedang diterpa angin sakal, sulit untuk bergerak maju. Bahkan kita merasa seperti terombang-ambing oleh badai kehidupan kita. Badai bisa berbicara tentang peristiwa dan saat-saat yang sulit, problematik, bahkan tragis di dalam kehidupan kita. Badai bisa bicara soal masalah keuangan. Kita tahu bersama sudah 2 tahun lebih kita dilanda dengan COVID-19. Dan itu memporak-porandakan mungkin keuangan kita. Bisa juga badai itu bicara soal masalah anak, masalah kebangkrutan, masalah sahabat yang mengecewakan, masalah pasangan hidup yang menyulitkan, masalah dosa, juga adanya tanggung jawab kita sebagai warga kerajaan untuk tadi bersaksi dengan keberanian kepada dunia ini bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu tidak mudah, ya. Muncul juga ada tantangan dan itu membuat kita takut. Aku mau bersaksi tentang Yesus, tapi bagaimana kalau aku ditolak? Bagaimana kalau aku diusir keluar dari rumah? Kalau dari lingkungan keluarga dan sebagainya. Kita berada di lautan yang penuh dengan tantangan. Badai bisa datang sewaktu-waktu menghadang kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bila saudara dan saya sekarang ini sedang mengalami badai kehidupan, karena kita sedang belajar menuruti perintah Tuhan, kebenaran firman itu, inilah kabar baiknya dari firman Tuhan ini. Tuhan Yesus berkata, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggris itu tuliskan, ini aku ini, itu adalah it is I. Atau dalam bahasa Yunani, ego eimi. Ya. Dan ini menghubungkan kita pada pernyataan Tuhan kepada Musa di semak belukar yang menyala. Semak belukar itu dibakar oleh api, tetapi tidak hangus. Ya. Pemandangan yang luar biasa. Lalu ketika Musa mendekat, Tuhan berkata, tanggalkanlah kasutmu, karena tempat di mana kamu berdiri itu kudus. Lalu ketika secara singkat Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan umat Israel yang sudah di dalam perbudakan selama 430 tahun. Itu berarti lebih dari 10 generasi. Lalu Musa bertanya, kalau aku diutus pada mereka dan aku ditanya siapa Tuhan itu? Lalu Tuhan berkata, aku adalah aku. Ya. Dalam bahasa Ibrani itu Ehye, Asher, Ehye. Saya sudah tulis dalam bahasa dengan tulisan Indonesia supaya lebih mudah. I am who I am. Nah, menariknya Bapak Ibu, di Septuaginta itu adalah perjanjian lama yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Namanya Septuaginta atau disingkat LXX itu. Kata Ehye, Asher, Ehye atau I am who I am itu juga diterjemahkan ego eimi.
Persis seperti perkataan Tuhan kepada murid-muridnya di tengah-tengah ketakutan mereka menghadapi badai. Tuhan berkata, tenanglah, ego emi, aku ini. Jangan takut. Jadi pernyataan Yesus kepada murid-muridnya ini mau mengatakan bahwa murid-muridnya seharusnya mengenal Yesus sama seperti Musa mengenal Allah yang mengutusnya. Karena Yesus yang dikenal oleh mereka adalah Allah yang pernah menyatakan diri kepada Musa dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Sehingga pernyataan ego emi, it is I, aku adalah aku, mau mengatakan aku di sini, hadir di sini demi kalian dan siap untuk menolong kalian. Itu sebabnya ketika umat Israel di Mesir, mereka berseru-seru dengan nyaring, Tuhan, lepaskan kami dari penindasan ini, dari perbudakan ini. Tuhan dengar. Tuhan menjawab dengan mengutus Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir itu, dari rumah perbudakan Mesir itu. Dan dari situlah hal yang sama Tuhan berkata, Allah yang sama yang sekarang berdiri di depanmu adalah juga Allah yang hadir di sini demi kalian dan siap untuk menolong kalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan penyertaan ini, dengan pernyataan ini, Tuhan Yesus menghendaki murid-muridnya mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan atas segala badai, the Lord of the storms of life. Ya, artinya Tuhan adalah penguasa atas segala badai dalam kehidupan kita, yang memberikan dirinya sendiri sebagai sumber ketenangan yang menyertai saudara dan saya. Yesus adalah Tuhan atas segala badai. Dari sinilah kemudian Tuhan Yesus mengingatkan pada murid-muridnya akan pernyataan-pernyataan Allah di Perjanjian Lama. Ayub 9 ayat 8 yang berkata, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Mazmur 29 ayat 10 juga berkata, Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Mazmur 77 ayat 17 kembali. Firman Tuhan berkata, air telah melihat engkau ya Allah, air telah melihat engkau lalu menjadi gentar. Bahkan samudra raya menjadi gemetar. Ayat lainnya lagi berkata, 77 ayat 20 Mazmur, melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Nah, dari sini ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah penguasa atas badai-badai kehidupan. Jadi badai apapun yang saudara dan saya alami atau akan kita alami di hari-hari mendatang, kalau kita ingat bahwa Yesus adalah penguasa atas segala badai itu, kita bisa ingat akan perkataan Yesus tadi. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Aku inilah penguasa atas segala badai. Aku di sini hadir demi dirimu, untukmu, untuk menolongmu. Nah, bagaimana sekarang intinya sekarang dari pernyataan Tuhan Yesus ini? Bagaimana kita mengatasi badai-badai di dalam kehidupan kita? Ada dua hal dari ayat-ayat yang kita baca, ya. Yang pertama adalah menyadari kehadiran Yesus di tengah badai kehidupan. Tadi di ayat 25 dan 27 dikatakan, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Air yang bergelombang, air yang sedang badai, tapi dipakai oleh Yesus berjalan di atasnya. Jadi artinya Yesus tidak dikuasai oleh badai, malah badai itu berada di bawah telapak kakinya. Artinya dia adalah penguasa atas badai-badai kehidupan itu. Yesus hadir. Lalu dikatakan dalam ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seringkali panik dan takut, ya, sehingga lupa
akan kehadiran daripada Tuhan Yesus. Begitu takutnya kita, sampai Tuhan pun dikira hantu. Ya, antara Tuhan dan hantu memang bedanya sedikit ya. Coba kalau kita nyebut Tuhan, lama-lama jadi hantu. Ya, sebaliknya ngomong Tuhan, jadi Tuhan gitu. Ya, Tuhan dan hantu itu cuma bolak-balik aja, bedanya tipis sekali. Nah, orang dalam keadaan yang sangat ketakutan, dia nggak bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu, gitu ya. Dan ini gambaran dari orang yang mengalami krisis kepercayaan atau kurangnya kepercayaan. Kalau kita baca lebih lanjut pada pasal 14 Matius ini sampai ayat 31, ketika Petrus akhirnya, kalau memang itu Engkau Tuhan, biarkan aku berjalan bersama-sama dengan Tuhan di atas air. Petrus bisa kan berjalan? Tapi kemudian ketika didengarnya suara angin yang menderu, ketika dilihatnya gelombang-gelombang yang besar, apa yang dikatakan? Petrus takut dan tenggelam. Ya, karena perhatiannya mulai teralih daripada Yesus yang adalah Tuhan atas segala badai, teralih kepada masalah yang dihadapi, badai yang menakutkan itu, sehingga dia takut dan akhirnya tenggelam. Lalu Petrus diangkat ketika tolong ya, orang dalam keadaan tenggelam nggak bisa ngomong berdoa Bapa kami di dalam surga, dipermuliakanlah namamu, kelamaan saudara, keburu minum air asin itu. Jadi cuma tolong Tuhan. Dan Tuhan tolong, lalu mengapa kamu kurang percaya? Jadi rasa takut itu menunjukkan kurangnya kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan itu terjadi karena kita kurang mengenal siapa itu Yesus. Pengenalan kita akan Yesus ini penting, saudara. Persekutuan kita dengan Yesus itu lebih penting daripada agama. Ya, jadi artinya tanpa pengenalan akan Tuhan, kita itu hanya melakukan religi agama saja, bukan relasi hubungan dengan Tuhan. Kita hanya melakukan ritual saja, bukan spiritual, ya, bukan rohani. Oleh karena itu, saudara, kita perlu belajar dari murid-murid ini. Sadarilah akan kehadiran Yesus meskipun kita sekarang ada di tengah-tengah badai itu. Yesus menghampiri mereka lalu berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kehadiran Yesus yang kemudian berjalan di atas badai itu, di atas air itu, memiliki makna bahwa Yesus bukan saja mampu mengatasi masalah makan. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, itu Yesus baru saja mengadakan mujizat. Bagaimana 5 ketur roti dan 2 ekor ikan itu bisa memenuhi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Bahkan masih ada lebihnya, bukan sisa ya. Kalau sisa itu dicuil-cuil dimakan sisa. Ada lebihnya 12 bakul. Mereka baru saja melihat, menyaksikan, bahkan ikut ambil bagian mengadakan mujizat bersama dengan Yesus. Lalu ketika mereka disuruh nyebrang, mereka menghadapi badai, mereka sudah lupa tentang kehadiran Tuhan. Mereka baru saja menghadapi mujizat. Ya. Nah, di sini kehadiran Yesus mau mengatakan, Yesus bukan hanya mampu mengatasi kebutuhan makanan kita, tapi juga mampu menaklukkan ketakutan-ketakutan kita atas badai yang bisa saja melanda hidup kita. Karena Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang berkenan untuk menyertai kita. Dengan berjalan di atas air itu, Yesus sedang menyatakan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghentikan dia. Tidak ada satu pun yang bisa menghentikan Yesus untuk menolong anak-anaknya. Sesuatu yang luar biasa. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kehadiran Tuhan Yesus memberikan kepada kita pengharapan atas pergumulan-pergumulan dan perjuangan hidup kita. Yang kedua, menyadari Yesus lebih besar kuasanya daripada badai. Ya. Saya tulis di bawah, ini ada sebuah quote. Obedience to Jesus is not a protection from the troubles. It is a protection in the troubles. Jadi ketaatan kepada Yesus itu bukan
perlindungan dari masalah. Jadi kalau kita taat bukan berarti kita bebas masalah, maksudnya begitu. Tetapi yang jelas ada perlindungan di dalam masalah. Ketika kita menghadapi masalah, yakinlah bahwa kuasa Yesus lebih besar dari masalah yang terbesar sekalipun yang kita hadapi. Sehingga dengan demikian membuat kita menjadi tenang. Kita tidak takut dan gentar menghadapi masalah itu. Kita bisa berkata kepada masalah itu, betapa besarnya kuasa Yesus di dalamku. Bukan dibalik, berkata kepada Tuhan, Tuhan betapa besarnya masalahku yang aku harus hadapi. Ya, tapi kita berkata kepada masalah itu, kepada badai kehidupan kita, betapa besarnya, betapa agungnya Tuhan itu. Badai nampaknya memang sangat mengerikan, tapi Yesus berjalan di atas badai. Dan badai memang diizinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena dia tahu persis bahwa dia adalah yang memegang kendali badai itu. Badai itu tidak akan membinasakan kita. Tuhan tadi berkata, mari silakan bertolak ke seberang. Berarti ada satu janji kan daripada Tuhan Yesus bahwa mereka pasti sampai di seberang. Itu janji Tuhan. Itu kesetiaan Tuhan dalam memimpin mereka. Mereka pasti sampai di seberang. Tapi memang Tuhan dia benar berjanji bahwa untuk sampai ke seberang tadi, di tengah perjalanan mereka menghadapi badai. Tapi nggak perlu takut. Karena badai itu berada di bawah kendalinya. Dan Yesus tidak akan membiarkan saudara dan saya dibinasakan oleh badai itu. Kalau badai itu diizinkan terjadi, justru menguatkan iman kita. Iman yang bernilai adalah iman yang sudah lulus dari tantangan kehidupan. Bukan iman yang ecek-ecek. Baru menghadapi sedikit masalah, sudah ketakutan, lalu kemudian mulai mempertanyakan apakah Tuhan adil, apakah Tuhan masih mengasihiku, dan sebagainya. Kita lihat aja dalam Alkitab, setiap orang yang memiliki iman yang bernilai, mereka menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan. Saudara bisa sebutlah Yusuf misalnya di Perjanjian Lama. Dia harus mengalami selama 13 tahun situasi-situasi yang berat. Dimasukkan sumur kering, ya, dijual sebagai budak ke Mesir, lalu dia bekerja di rumah Potifar. Tante potnya ternyata genitnya luar biasa, dia digoda, dia tetap berpegang teguh kepada Tuhan, kepada kebenaran, sehingga akhirnya dia difitnah masuk penjara. Di penjara kenalan dengan pejabat-pejabat pemerintah Mesir yang sedang dipenjara, lalu menafsirkan mimpinya. Salah satu yang akan dibebaskan berkata, nanti kalau aku sudah keluar dari penjara, aku akan ingat engkau Yusuf. Artinya mau ditolong. Gitu. Tapi ditunggu sudah keluar 2 tahun. Tidak diingat. Dia dilupakan begitu saja. Sampai akhirnya Fir'aun mimpi dan tidak ada orang pun yang bisa menafsirkan mimpinya. Barulah orang ini ingat. Oh iya, di penjara aku punya kenalan namanya Yusuf. Dia bisa menafsirkan mimpi secara tepat baru dipanggil. Itu 2 tahun kemudian. Ya, dia mengalami 13 tahun suasana yang terombang-ambing nampaknya begitu ya. Di tengah-tengah badai kehidupan itu. Sampai akhirnya dia naik menjadi mangku bumi. Ya, artinya orang berkuasa nomor 2 di seluruh Mesir itu. Daniel juga tidak luput dari badai, bukan? Dia dimasukkan ke dalam gua singa. Dan singa itu dibiarkan tidak diberi makan sekian hari. Sehingga mereka kelaparan dengan luar biasa. Namun kita baca, singa-singa itu begitu jinak di hadapan Daniel itu kan. Begitu juga dengan temannya Daniel itu yang diganti nama menjadi nama-nama Babel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka dimasukkan dalam dapur perapian yang dinyalakan 7 kali lipat daripada biasanya. Sampai orang yang gotong melemparkan 3 pemuda ini pun mereka gosong. Saudara. Tapi ketika Sadrak, Mesak dilemparkan ke dapur perapian itu, Raja kafir itu kemudian melihat, loh, bukankah yang kita lemparkan ada 3 orang? Kenapa sekarang ada 4? Dan yang keempat itu seperti muka dewa. Ya karena dia bukan orang percaya.
Jadi tetap Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah badai itu. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kembali Tuhan Yesus berkata, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Fokus kita kepada Yesus, bukan pada badai. Kesadaran akan kehadiran Tuhan dan kebesaran kuasa-Nya sebagai Tuhan atas badai-badai kehidupan, itu akan membuat saudara dan saya menjadi tenang dan mampu bertahan di tengah hempasan badai yang menghadang. Bahkan kita menjadi sebuah kesaksian hebat. Dan terjang badai, orang-orang dunia bisa melihat betapa kokohnya kita tetap berdiri di dalam kebenaran itu. Kita berani bagi Sang Raja. Di kayu salib, Yesus telah menyelesaikan segala ketakutan kita, termasuk ketakutan akan masa depan. Karena sesungguhnya Yesuslah masa depan kita. Dialah yang menjamin masa depan kita. Dan pasti kita akan selalu bersama Yesus sampai selama-lamanya. Amin.